akhirnya itu terjadi denying dari karyawannya. Karyawannya keluar. Pada saat saya harus lapor ke kantor pusat ke sini kembali itu, rasanya itu yes gitu, kayak begitu masuk itu kayak ada udara dingin gitu. Selamat pagi Insan Wika, ketemu lagi di acara podcast kesayangan kita We Talk dengan saya Novalita dan rekan saya Bayu Bintoro Setiawan. Oke, ini apa Mas? The Untold Story of The Wika. Untold Story of Wika. Nah teman-teman, ini di sesi kali ini kita akan ngebahas tentang culture. Mungkin ada banyak yang udah tahu ya culture itu seperti apa gitu. Nah kalau dari Mas Bayu sendiri nih Mas, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita kali ini, mau nanya dulu ke Mas Bayu. Tentang culture tadi ya. Jadi culture ini saya pribadi seneng karena ini memang lagi happening gitu ya, membahas soal culture itu ya. Nah kalau menurut saya sih culture yang memang berkaitan dengan perusahaan mungkin ya. Nah itu adalah value yang memang dipegang oleh suatu perusahaan dan diimplementasikan kepada seluruh karyawannya untuk memastikan bahwa perusahaan itu tetap bisa survive ke depannya gitu sih Pak. Waduh agak diplomatis ya saya. Keren nih Mas Bayu. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan memperkenalkan narasumber kita, seorang leader. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Ferry. Nah Pak Ferry ini dari divisi IOT ya Pak? Ya, Investment Operation Division. Selaku SVP loh Mbak ini Mbak. Sebuah kehormatan bagi kita berdua ya. Baik, nah Pak ini sekarang kita kan temanya tentang culture nih Pak. Boleh mungkin Bapak mungkin banyak dari teman-teman yang tahu tentang culture, mungkin culture seperti Indonesia ada culture dari beberapa daerah. Nah ini kita ngomongin tentang culture perusahaan dari culture pandangan Bapak sendiri seperti apa gitu. Wah, ini menarik banget. Ini kita lagi seru-serunya ya tiap hari di apa namanya Pak DHCP ya menginspeksi ya. Ini 2 SKS loh Mbak. Dia memang betul. Nanti ada post test di akhir nanti Pak. di MBA memang 2 SKS nih dipelajari di corporate culture. Jadi memang corporate culture ini adalah memang budaya perusahaan ya, budaya perusahaan yang dapat menciptakan lingkungan positif di mana karyawannya itu merasa terlibat, terlibat, bersemangat dan mendukung satu sama lainnya. Jadi memang budaya ini tumbuh ya atau didevelop sebetulnya itu asal muasalnya itu dari satu cerita seperti ini ya. Jadi misalnya ada seseorang yang sangat keren lah ya, leadershipnya sangat keren dari sisi amanahnya, kepribadiannya. Terus kemudian dia punya kemampuan public speaking, dia punya kemampuan marketing yang sangat baik, customer relation segala macam. Satu hari dia itu ingin mendirikan sebuah perusahaan, ingin bikin usaha lah ceritanya gitu. Bikinlah dia ceritanya usaha gitu. atas kemampuannya dia tersebut, usahanya dia itu maju. Berkembanglah karyawannya dia. Bertambah. Yang tadinya skopnya kecil. Hanya sendiri gitu ya, nambah jadi 2. Jadi 3. Jadi 4. Jadi 5. Selama dia radiusnya itu masih kecil, dia akan mudah sekali tuh mengcloning apa yang value-nya tadi Mas Bayu, value-nya yang dia yakini untuk di-cloning ke bawahannya gitu. Terus berubah menjadi korporasi besar menjadi ribuan begitu. Nah itu yang akan semakin sulit ya, menjadi challenge saya. Karena semakin banyak orang, semakin banyak kepala, semakin banyak karakter, semakin sulit juga untuk menyelaraskan ya. Dari situlah terbentuk culture tadi ya Pak ya. Nah itu tadi ada teorinya tadi 2 SKS tadi tuh, ya kan?
2 SKS tadi. Menurut teorinya bahwa corporate culture itu adalah budaya positif yang harus membuat nyaman. Budaya positif ya, harus membuat yang nyaman. harus yang harus menciptakan lingkungan nyaman bagi karyawannya. Begitu ya. Ya ini memang tidak jarang memang perusahaan-perusahaan, ya katakanlah perusahaan yang sudah tua ya, misalnya seperti Disney gitu ya, atau misalnya McDonald gitu ya, yang pada saat mereka memulai bisnisnya, mendevelop menjadi suatu korporasi yang sangat besar, itu tidak jarang akhirnya itu terjadi denying dari karyawannya keluar. Oh, ada yang pro, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini mau izin Pak Ferry, menarik ini. Berarti kan kita sudah menyinggung terkait perusahaan-perusahaan besar yang mungkin dia bisa survive ya Pak ya, hingga bertahun-tahun gitu, karena implementasi value di perusahaannya gitu. Betul. Nah, mungkin bisa bercerita terkait value-value yang ada di perusahaan-perusahaan besar tadi. Oke. Sebelum ke sana nih, Mas Bayu ya, aku mau cerita dulu terkait dengan komponen culture dulu, supaya teman-teman khususnya di lingkungan Wika ini sebetulnya tahu apa yang sedang, terutama dari jajaran direksi yang sedang dilakukan, apa yang ada di sekeliling kita dilakukan dan kenapa itu harus dilakukan. Begitu ya. Ini culture Wika berarti Pak? Ya, culture secara umum ya, secara umum. Culture secara umum. Oke. Jadi culture itu, kalau ini menurut para ahli nih, bukan menurut saya ya, menurut para ahli nih, makanya saya bilang tadi 2 SKS nih. Menurut para ahli. Jadi culture itu bisa dibayangkan adalah sebuah gunung es. Ya, bayangkan sebuah gunung es. Jadi ada bottomnya, ada tengahnya, ada puncaknya. Ya. Jadi ada yang disebut bottomnya itu adalah, itu yang namanya itu adalah disebut di culture-nya itu adalah basic assumption. Basic assumption. Basic assumption. Pada saat Mas Bayu dikasih uang 25 juta oleh saya, tidur Mas Bayu, dalam posisi tidur, Mas Bayu bangun. Bangun kan? Iya, refleks. Lu beli HP ya, ini duitnya. Nih, 25 juta. Kira-kira Mas Bayu mau beli HP apa? Wah, yang pasti bukan Xiaomi yang pasti. Nah, itu kan. Ya, yang terbaru. Yang terbaru. iPhone Pak itu Pak. iPhone Pak. Kenapa membeli iPhone? Karena Mas Bayu punya basic assumption. Karena punya basic assumption bahwa produk-produknya Apple adalah produk yang paling durable. Iya kan? Itu yang itu assumption itu dasarnya. Landasan orang sehingga terbentuknya culture. Orang memandang Wika apa? Wika itu adalah perusahaan yang guyub. Setuju nggak? Setuju. Iya. Ya. Saya pernah ditempatkan di perusahaan JO, pernah ditugaskan oleh Wijaya Karya di salah satu perusahaan Jepang. Jadi representatifnya dari Wika JO di proyek MRT waktu itu. Pada saat saya harus lapor ke kantor pusat ke sini kembali itu, rasanya itu nyes gitu, kayak begitu masuk itu kayak ada udara dingin gitu. Iya. Kayak pulang kampung gitu ya, merasakan sesuatu yang ada homey gitu. Homey, saya kembali. Iya. Itu karena kira-kira apa? Karena itu udah apa ya, basic assumption tadi yang sudah saya pegang bahwa Wika itu adalah homey saya gitu loh. Kayak seperti tadi ya, Apple itu adalah durable, adalah produk yang durable. Wika itu adalah sebuah kontraktor yang bisa mendeliver perusahaan yang bisa diajak kerjasama yang terpercaya.
trust dulu, berarti Trust, kita memunculkan trust dulu di Makanya basic pada saat assumption kita ramai melakukan investasi, saya sebagai business developernya itu gampang mencari partner. Karena mungkin itu yang yang tertanam oleh partner-partnernya Wika. Ya, itu adalah basic assumption. Basic assumption. Oke. Tadi bagian dasar nih. Yeah. Bayangkan gunung nih, kita Yeah. masih cerita gunung nih. Yeah. Yap. Gunung culture. Naik lagi ke atasnya, Ke middle. ke middle. Itu ada yang disebut dengan expose value. Nah, itu yang tadi yang tadi disinggung tuh. Yeah. Yang tadi disinggung oleh Mas Bayu. Value itu mencakup terhadap keyakinan, ya kan, prinsip keyakinan, ya, atau filosofi, termasuk misalnya ini akhlak ini, Oke. amanah, harmonis, itu Contoh adalah keyakinan, maaf Pak. Contoh keyakinan seperti apa gitu Pak yang membangun kita dari basic assumption tadi, value keyakinannya mungkin di Wika sendiri gitu Pak. Seperti apa? ya seperti tadi. Jadi kita basic assumption kita, Wika adalah perusahaan yang bisa dipercaya. Oke, trustnya. Ya kan, bisa dipercaya. Ya, keyakinan kita adalah turunannya adalah kita adalah karyawan yang amanah kan? Iya. Ya kan? Kita adalah karyawan yang amanah. Kita adalah karyawan yang kolaboratif. Kita adalah karyawan yang kompeten. Ya kan? Yeah. Karena itu dengan kompetensi kita, orang bisa percaya kan? Kompetensi. Ya kan, dengan kompetensi kita, dengan sudah deh, pokoknya kalau sudah ketemu dengan Mas Bayu urusan beres deh, gitu ya. Dengan misalnya masalah itu beres gitu ya, dengan ada masalah teknikal gitu ya, itu pasti beres. Orang kan itu pasti pasti terbangun kan, asumsi dia kan akan terbangun. Orang kan. di luar juga tahu nih, yakin gitu kalau Wika punya kompetensi di Betul. perusahaan konstruksi yang punya kompetensi gitu ya. Berarti value tadi memang penting ya Pak ya, untuk menciptakan branding. Saya juga pernah disampaikan sama Pak Ajar itu terkait sebenarnya kita itu sedang membangun reputasi. Dari sisi itu ya sebenarnya Pak ya. Makanya tadi saya Mas Bayu saya tanding kan, lagi tidur. Hei, bangun. Lu beli HP ya? Ini duitnya 25 juta, sana beli HP. Kan tanpa disadari. Saya akan beli ini ya. Betul. Itu tanpa disadari. Itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar kan. Itu adalah alam bawah sadar ya Mas Bayu gitu. Yang tanpa ini tanpa skrip loh. Ini tanpa skrip loh. Ya. Ya kan? Itu alam bawah sadar gitu loh. Bahwa itulah yang sekarang sedang Wika ini sedang kita bangun. Gitu. Bagian tengah. Yap. Kita beranjak ke bagian puncak. Itu bagian puncaknya dari budaya itu namanya artifak. Artifak. Itu yang bisa kita lihat, artifak itu. Artifak itu bisa dalam bentuk seragam, bisa dalam bentuk pin. Ini artifak nih. Ya. Seragamnya kan dibuat seragam Wika. Yang lapangan atributnya sama dengan ini kan. Jadi memang secara kasat mata dia bisa melihat bahwa itu adalah orang Wika. Orang Wika. Gitu, ya. Seperti Anda kalau misalnya mudahnya nih, secara mudah Anda misalnya melihat ada M gitu. Apa yang dilihat? McDonald kan? Yes. McDonald kan? Kalau iPhone tadi ada itu Mas Kam dari kamera belakang bisa. Dari bobanya udah. Ada apel sepotong itu. Anda udah itu artifak namanya. Betul. Ya. Jadi itu adalah bagian dari culture. Gitu ya, bagian dari culture. Jadi sekompleks itu Mas culture itu tidak untuk mendevelop sebuah tidak mudah. Itu ya, Pak. Oke. Memang perlu proses panjang. Tadi nyambung ke pertanyaan Mas Bayu tadi komponennya ya, ke pertanyaan Mas Bayu terkait dengan bagaimana di perusahaan lainnya, di perusahaan lain. Oke. Saya mungkin akan coba bawa ke teman-teman
perusahaan-perusahaan yang lekat di hati lah ya, yang lekat di hati, yang gampang diingat begitu ya. Ya contohnya misalnya Disney. Gitu ya, Disney ya. Siapa yang tidak kenal Disney? Disney itu didirikan tahun 29. Tahun 1929 yang ada gambar singanya, wow gitu ya. Itu udah tahun 29. Itu dari mulai dia membentuk film-film animasi pendek, animasi panjang gitu ya, sampai dia akhirnya membuat satu kerajaan hegemoni yang besar. Ternyata perjalanan perusahaannya juga tidak mulus juga begitu. Urusannya dengan apa ya? Urusannya dengan company culture juga, dengan corporate culture juga, begitu. Jadi di Disney ya, di Disney itu ya, dia mempunyai pandangan bahwa if you have dream, you just do it. If you have dream, you just do it. You just do it, begitu ya. Jadi orang itu harus bermimpi dulu. Jadi mereka membuat coba lihat pola filmnya Disney. Ya. Pola filmnya Disney itu kan selalu dia punya pola film itu imajinasi, bermimpi. Betul. Gitu ya. Fiksi itu. Terus kemudian pengkhianatan, kejahatan, gitu ya. Tapi selalu diakhiri itu oleh happy ending. Selalu seperti itu, begitu ya. Ternyata itu adalah satu brand juga dari Disney, begitu ya. Nah ternyata dia pada saat mendevelop culture seperti itu ada banyak pro kontra juga di karyawan yang tidak bisa juga mendevelop seperti itu. Nah, ini ceritanya Disney juga banyak tambal sulam, banyak yang keluar begitu karena tidak sejalan dengan value perusahaan tadi itu. Nah, sedangkan dia juga mengembangkan ada yang industrinya yang sifatnya itu Disney Park. Disney Park. Dia value-nya lain lagi. Kalau yang Disney Park itu dia punya safety, begitu ya, kemudian courtesy, show dan efisiensi, begitu ya. Jadi safety itu tentunya dia men-serve agar semua pengunjungnya itu aman. Begitu ya. Jadi semua wahana-wahana dia itu disajikan aman, begitu ya. Kemudian courtesy itu dia harus membuild up satu long term relationship dengan, jadi orang tuh ketagihan, begitu ya. Kemudian yang show-nya itu jadi semua dari karyawannya itu diharapkan itu bisa mengentertain, dan itu juga dia diharapkan bisa memastikan agar terutama misalnya dari sisi kebersihan segala macam gitu ya, itu bisa memberikan kenyamanan dari semua pengunjung, begitu ya. Dan yang terakhir itu efisiensi. Gitu ya. Itu memastikan agar misalnya dari sisi antrian nih, kan kita kadang-kadang suka bete kan, antrinya lama banget ya, gitu ya. Itu menjadi satu branding juga ya. Dan aku ada yang lupa juga nih Mas Bayu. Ini masing-masing perusahaan itu kan biasanya kita menjual produk ya. Wika kan menjual produknya adalah construction service. Ya. Terus kemudian tadi McDonald adalah makanan, gitu ya, cepat saji. Makanan siap saji. Nah kalau Disney sendiri ini yang disasar sama dia itu adalah hati. Jadi kita sudah dewasa nih, sudah dewasa. Tapi ternyata ada sisi, ternyata disadari atau tidak, kita itu ada sisi kekanak-kanakannya. Ada sisi kekanak-kanakannya yang sifatnya itu innocent. Itu yang dia sasar itu adalah itu. Makanya pada saat diharapkan pada saat kita nonton filmnya dia atau kita masuk ke parknya dia,
itu bisa tergugah kembali betul. experience yang lalu itu. Nah, poin dari apa namanya yang ingin saya sampaikan, Mas Bayu, dari ilustrasi yang saya sampaikan dengan tadi menyampaikan contoh perusahaan tua ya, seperti Disney tersebut, ternyata membangun culture dari corporate itu tidak mudah ternyata ya. Betul, Pak. Butuh proses yang panjang. Butuh proses yang panjang ternyata ya. Nah Pak, ini saya mau nanya, culture itu bisa berubah sesuai zaman nggak Pak? Ini kan kayak Wika itu terbentuk di tahun berapa ya Mas? 1960, betul? 1960. Nah dari 1960 sampai sekarang di 2024 ya. Ada culture yang berubah nggak sih Pak? Karena kan sekarang kita tuh arahnya tuh ke akhlak ya, gitu ya Pak. Kita lagi membangun culture akhlak nih. Nah di zaman sebelumnya gitu, ada perubahan nggak sih Pak terkait culture Wika sendiri gitu? Sebetulnya kalau dari basicnya ya, dari basic value-nya itu tidak ada. Oh, untuk value ya. Oh, okay. Untuk basic value itu tidak ada, karena seperti halayaknya Pancasila lah ya. Oh, dasarnya ya Pak. Pancasila itu kan itu digali dari apa ya, dari seperti apa sih karakternya orang Indonesia begitu ya. Nah ini juga sama nih, ini karakternya, kecuali mungkin kalau nanti arah bisnisnya dari Wika ini berubah nih. Iya. Nah ini yang kalau saya berpandangan ini yang nanti akan menjadi berubahnya itu seperti itu. Untuk value masih. Misalnya tadi value. Kalau value saya kira kalau misalnya seperti amanah, karakter, mau di zaman apa saja kan juga kan rasanya sama sih Pak. Sama aja kan, mau di zaman komputerisasi gitu ya, digitalisasi, sekarang menggunakan BIM ya. Amanahnya ya amanah gitu ya. Kompeten ya harus kompeten kan gitu ya. Dari dulu nilai itu nggak akan berubah ya Pak. Nilai itu tidak akan berubah gitu. Gantian saya nanya ini Pak. Nah, jadi ini mumpung ya yang ini kan Pak Ferry selaku SVP ya. Kalau kita lihat sekarang terkait tadi pentingnya value ya Pak ya, pentingnya value culture yang ada di perusahaan. Kalau kita lihat sekarang yang lagi happening Pak, itu kan salah satu program dari HC juga Pak ya, terkait kalau kemarin kita change agent. Nah ini kan dari Pak Hajar dari DHCM itu kan kemarin menginisiasi sebuah program itu yang harapannya adalah gebrakannya lebih besar dari yang change agent kemarin. Nah, alhamdulillah kan Pak Ferry juga selaku change leader ya Pak ya, change leader di IOD. Nah, mungkin bisa diceritakan ke kami gitu Pak sama Insan Wika itu bagaimana proses atau implementasi change leader terkait culture di IOD. Oke. Di IOD ya. Biar nyambung nanti cerita tadi ya, biar nggak keputus nih. Yes. Oke, tadi cerita Disney tadi ya. Disney 29 begitu ya. Ternyata ada sampai dia masanya karyawannya keluar. Resign, yes. Dan bagaimana salah satu ini by teori ya, by teori dan pengalaman dari mereka. Bagaimana bisa mensurvive lagi, bisa menjadi satu ini adalah satu rekrutmen dengan visi yang sama. Makanya kan kalau di proses rekrutmen, makanya kalau di Wika sendiri kan ada persisten satu brand manusia Wika yang karakter orang Wika yang sangat khas gitu ya. Kan ada 3 ya karakter yang di ini adalah learner, adaptive, dan persistent. Yes, gitu ya. Adaptive, nah, itu yang karakternya orang Wika tuh. Itu makanya kita rata-rata kan sama yang warga Wika ini gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang dilakukan oleh direksi ini sebenarnya menyadari proses perubahan dari menuju ke kesuksesan
goalsnya corporate culture ini menuju ke performance perusahaan pada akhirnya ya, menjadi WIKA yang lebih sehat segala macam, itu sebetulnya membutuhkan waktu yang lama. Tapi kan kita dituntut untuk bergerak lebih cepat nih, ya kan, dengan program penyehatan segala macam begitu ya. Nah ini melihat tadi ya prosesnya kan panjang tuh, sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai berapa generasi? Iya. Nah ini ternyata programnya ini ingin lebih cepat, ya. Shortcut gitu. Makanya waktu tempo hari kan sempat ada program pemilihan change agent dulu kan. Nah ini diganti kan, karena dievaluasi ternyata mungkin hasilnya menurut direksi tidak kurang optimal, begitu ya. Akhirnya dirubah strateginya, atasnya yang diambil. Jadi polanya top down kalau yang sekarang ya. Top down. Karena diyakini bahwa pola top down ini adalah lebih efektif, lebih efektif lah, karena program-program yang diusung atau ide-ide yang diusung oleh change agent itu lebih bisa difasilitasi. Betul, Pak. Begitu oleh modelnya ya, Pak. Oleh ini, dan lebih bisa leading by example-nya langsung dari SVP-nya gitu. Oke. Nah, ini Pak, saya punya pertanyaan nih. Tadi kita membangun culture seperti Yot sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana dengan teman-teman atau karyawan yang resisten terhadap culture? Iya, itu Pak. Biasanya ya, Pak. Kan ada beberapa yang apa sih, ngapain sih gitu, buat apa sih gitu. Karena mungkin dari sebelum kita dulu pas jalan masih flexi time ya, dulu berangkat agak siang walaupun pulangnya juga lembur juga. Tapi kan sekarang agak bergeser tuh ya, jam 8 sebelum jam 8 udah harus di kantor, itu seorang masih leader resisten. mengatasi teman-teman yang resisten tadi, ada perubahan itu gimana Pak? Ya, tadi di awal udah disebutkan ya, makin banyak kepala, dan itu juga memang tidak salah juga ya. Orang kan pandangan orang kan juga masing-masing ya. Jadi artinya apa yang saya lakukan di IOD ini yang paling penting itu adalah menyamakan dana dasar dulu, Mbak. Oh gitu, Pak. Jadi ini adalah milestone-nya yang menurut saya paling penting ya, menyamakan nada dasar dulu itu adalah menyamakan persepsi. Kenapa ini yang harus dilakukan? Kita berikan gambaran seperti tadi. Perusahaan lain itu berpuluh-puluh tahun loh. Makanya kalau kita melihat seperti misalnya di McDonald gitu ya, dia sampai membuat universitas hamburger sendiri, dia ngajarin gitu ya. Dia tidak merasa akan dicontek oleh orang, karena itu butuh waktu yang panjang, begitu. Nah sekarang di Wika ini butuh waktu cepat, ya, butuh waktu cepat agar Wika ini segera pulih, ya. Makanya yang saya lakukan adalah saya membuat milestone dulu adalah menyamakan visi dulu nih, ya. Jadi saya memberikan pengarahan dulu ke teman-teman di divisi, ya. Terus yang kedua adalah saya memberikan kemenangan ke mereka. Contoh apa ini Pak? Iya, kemenangan. Jadi basically kan begini, bahwa orang kita sebagai manusia itu kan butuh eksistensi ya, butuh pengakuan. Ini yang saya ambil celahnya untuk saya fasilitasi agar orang itu, oh ini saya ternyata diakui nih. Sama pimpinan saya. Saya do something dengan misalnya membereskan meja menjadi 5R-nya lebih baik, begitu ya. Ternyata saya diperhatikan nih. Diapresiasi. Dan apresiasi tidak mesti dalam bentuk uang ya. Itu makanya saya coba bentukan dalam bentuk buletin setiap 2 minggu. Ya, kalau saya pernah buka itu Pak, bagus sekali itu Pak. Buletinnya Yodi, jadi kayak ada buletinnya. Buletin divisi tapi udah kayak komersial itu Pak. Iya. Itu
Bisa dijual keluar itu Pak. Betul. Jadi buletin ini juga mendorong teman-teman karena saya, ini buletin ini 2 minggu sekali. Saya minta di dalam buletin ini setiap 2 minggu ada liputan terkait dengan transaksi. Artinya secara tidak langsung apa? Saya menuntut dari teman-teman bahwa setiap 2 minggu itu ada dealing atau ada transaksi. Itu tanpa disadari kan. Dan pada saat dia sudah mendapatkan transaksi, apa yang terjadi itu dipampang, ini gue dapat gitu. Ada di buletin itu ada juga di ya Pak. buletin gitu loh. Employee of the week gitu Iya, nggak salah. saya mendapatkan pengakuan begitu loh. Saya mendapatkan pengakuan. Merasa dihargai gitu ya. Merasa Pak, ya? dihargai gitu loh. Ya ini ya saya melihat ada satu kegairahan ya. Ada satu kegairahan dari ini, termasuk juga di bagian belakang kami juga menunjukkan ada satu kolom ada Employer of the Week. Employer of the Week juga ini dalam rangka untuk mendorong kami terhadap karyawan-karyawan supaya semuanya jadi change agent. Semuanya jadi change agent, semuanya mendapatkan PIN. Oh iya. Begitu. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk datang pagi. Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi karyawan yang kompeten, karyawan yang amanah. Berlomba menunjukkan performance terbaik ya Pak ya. Yang terbaik, Iya. begitu. Jadi semuanya berlomba gitu. Ini bisa dicontoh nih Mas. Bisa. Karena kadang teman-teman yang resisten itu sebenarnya cuma butuh pengakuan gitu. Betul. Ya, Pak, ya. Betul. Butuh dipercaya. Betul. Dan yang terpenting lagi, kita sebagai leader kita harus mendengar. Kita harus mendengar. Jadi apa yang teman-teman keluhkan, kadang-kadang kan idenya itu mohon maaf remeh-temeh gitu ya. Pak Ferry, ayo deh kita bikin untuk acara guyup itu tukar-tukaran hadiah misalnya, tukar kado misalnya. Dengan 30.000, kalau dipikir-pikir ya itu kayak ibu-ibu arisan gitu ya. Betul Pak. Kayak gitu ya, tapi ya oke lah saya bilang ya untuk apa namanya keakraban gitu ya, untuk ini ya oke lah, ayolah. Tapi saya melihat satu perubahan dari orang yang menggagas ide itu gitu ya. Saya melihat ya, orang ini kok lebih berani tampil gitu ya. Begitu orang itu berani tampil, minggu next week kamu ngisi SMT ya, gitu. Berani dia. Iya, karena tadi percaya dan merasa dipercaya, begitu. Nah ini baik Pak, karena mengingat waktu juga ya Pak ya. Padahal seru ya. Padahal masih banyak nih Pak pertanyaan yang. Ini 2 SKS masalahnya. Tadi awalnya 2 SKS, cuma secara materinya tadi bisa 4 SKS tadi ya. Bobotnya berat tadi Pak. Tapi karena keterbatasan waktu. Nah Pak, sekarang kita mau tanya harapannya ke depannya untuk Wika secara korporat gitu Pak, dari seorang Pak Ferry mungkin. Oke, kalau dari saya pribadi ya, dari saya pribadi ya. Ini kan corporate culture ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap performa sebuah perusahaan ya. Jadi manakala tadi korelasinya udah saya jelaskan ya. Pada saat karyawannya amanah, pada saat karyawannya itu kompeten, pada saat karyawannya bisa kolaboratif gitu ya. Itu jelas gitu ya, itu sejalan itu bisa mendongkrak, tentunya bisa mendongkrak performance perusahaan gitu ya, terutama apalagi kita dalam kondisi berusaha dalam penyehatan kondisi Wika ya, dalam kondisi Wika ini. Jadi harapan saya mari kita secara konsisten lah. Jadi kita ikuti gitu ya. Tidak ada salahnya juga sebetulnya kan. Betul Pak. Kita datang jam 8 gitu ya, kita melaksanakan briefing gitu ya. Karena briefing pagi-pagi kita saling sharing dengan teman-teman, itu sebetulnya juga supaya tidak tempuk begitu. Jadi orang tidak abu-abu siapa mengerjakan apa begitu ya. Orang juga tidak bengong karena tidak kebagian pekerjaan atau tidak merasa diarahkan atau
ada karyawan yang merasa tidak dikucilkan, begitu ya. Itu menurut saya pagi-pagi pada saat kita mendapatkan kemenangan di pagi-pagi itu ya, itu satu seharian penuh itu bisa mendapatkan kemenangan dalam satu seharian penuh, gitu ya. Jadi ini harapan pribadi saya untuk tetap konsisten, begitu ya, menjalankan program-program diikuti saja gitu dengan sabar, tentunya ya. Memang penolakan itu pasti ada lah ya, karena ya kita maklum ya, tadi Mas Bayu bilang kan, ada 1.000 karyawan ya, ada 1.000 kepala dengan 1.000 persepsi, begitu ya, 1.000 karakter kan belum tentu cocok juga dengan cara seperti itu ya. Cuman ya itu tadi, kita caranya adalah ini sedang fast track, begitu ya. Kalau tadi kita lihat bagaimana semasifnya jalan cepat gitu ya, Apple gitu ya, sampai orang bangun tidur saja dikasih uang lari langsung beli. Itu butuh waktu yang sangat lama begitu untuk itu. Kita sedang fast track begitu. Baik. Saya kira itu saja sih Mas Bayu, Mbak Nova. Semoga harapannya tercapai ya Pak ya. Amin. Yang paling penting Wika kembali jaya. Amin. Itu harapan kita semua Pak. Amin. IHL Jasprot. Amin. Baik Pak Ferry, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Pak Ferry. Terima kasih banyak. Udah ngajak kita ngobrol asik nih. Udah membuka wawasan kita, udah ngasih knowledge baru juga buat kita. Terima kasih banyak Bapak. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian untuk bincang-bincang kita di sesi kali ini dengan Pak Ferry terkait culture. Mas Bayu mungkin ada yang mau jadi semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry itu bisa menambah knowledge buat kita ya, bisa memberikan dampak yang positif bagi Wika ke depannya, demi penyehatan Wika, dan demi IHL dan Jasprot yang lebih tinggi lagi ya. Amin. Ini harapan semua Wika, insan Wika kayaknya nih. Terima kasih untuk bincang-bincangnya di We Talk untuk sesi kali ini. Kita ketemu kembali di sesi selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya masih menarik banget. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Ketemu di sesi selanjutnya.